Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa wal nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallu haqqa qadri wa biqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para dosen pembina mata kuliah agama Islam, ya. Kemudian para pengurus takmir masjid Manarul Ilmi, ya. Tim TPKI, tim pembina Quran Islam, ya. Kemudian juga para pembina ataupun mentor dalam kegiatan mentoring ini. Kemudian yang saya banggakan dan yang saya cintai, para peserta mentoring tahun 2021, mahasiswa ITS, ya, dari berbagai jurusan, ya, dari berbagai jurusan atau berbagai program studi atau departemen. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pertama ini tentu kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang kita peroleh, yaitu pertama berupa nikmat kesehatan, ya, di mana pada petang hari ini kita bisa berkumpul, ya, dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan juga nikmat kebersamaan, ya. Kita diberikan kenikmatan selaku keluarga besar ITS, ya. Saudara-saudari selaku mahasiswa ITS, ini adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri, ya. Karena apa? Karena tidak semua generasi muda ini, ya, atau generasi milenial bisa menempuh kuliah di perguruan tinggi. Dan tidak semua perguruan tinggi, tidak semua mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi ini bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan tidak semua mahasiswa perguruan tinggi negeri ini, ya, bisa beruntung, bisa berkuliah di kampus seperti ITS. Nah, untuk itu keberadaan kita di ITS ini adalah suatu bentuk yang sangat baik, ya, yang patut kita syukuri, yaitu dengan cara melaksanakan tugas, ya, selaku mahasiswa baru, mahasiswa senior, ya, dan juga selaku dosen untuk kita bisa melakukan ataupun mengerjakan tugas-tugas dengan baik dalam tupoksi masing-masing. Kemudian kita juga bersyukur kita masih diberi kesempatan di dalam era pandemi, ya. Bersyukur di era generasi online, ya, kuliah daring, ya, ini mungkin kali pertama dalam sepanjang kehidupan NKRI, ya, sepanjang kehidupan negara kita. Nah, kita momen kuliah online bertemu daring ini meskipun ada banyak hambatan mengganggu, tapi kita patut syukuri. Di sini kita memanfaatkan, ya, salah satu teknologi, yaitu kita bisa berinteraksi melalui media seperti ini. Nah, tentu mungkin lebih nikmat tentunya kalau kita bisa berkumpul secara fisik. Insya Allah nanti jika situasi sudah memungkinkan, ya, mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa bertemu di kampus kita yang tercinta. Baiklah, pada kesempatan petang hari ini kami diminta untuk menyampaikan ataupun berdiskusi terkait dengan salah satu materi mentoring, ya, yaitu judul topik materi adalah akhlak seorang muslim, ya. Baik, ini adalah topik yang relevan, ya, dan juga berlaku sepanjang zaman, ya. Dan tentu ini tidak hanya penting bagi saudara-saudari mahasiswa baru, tapi juga penting bagi kita, ya, bagi mahasiswa yang senior maupun bagi saya pribadi selaku mungkin yang lebih tua di sini, ya, lebih dahulu di ITS, ya. Tentu materi ini harapannya adalah sebagai bahan diskusi, bahan pembelajaran bersama, ya, tidak hanya untuk saudara-saudari tapi juga untuk saya pribadi. Ya, baiklah, pada kesempatan ini untuk membantu nanti proses jalan pembelajaran dan diskusi, nah, ini telah disiapkan oleh
panitia TPKI, ya, yaitu berupa slide yang berjudul judulnya adalah akhlak seorang Muslim. Ya, baik, alhamdulillah. Sebelum dimulai juga saya sampaikan ya, mungkin nanti di lain kesempatan bisa bertemu secara langsung ya. Nah, ini adalah ini saya perkenalkan sendiri ya. Jadi nama saya Agus Muhammad Hatta ya. Bisa dipanggil Pak Hatta ya. Ada juga yang menyebut Pak Agus, tapi biasa di teknik fisika saya dipanggil dengan sebutan Hatta ya, atau Pak Hatta. Ya, baik, jadi sehari-hari saya dinas di Departemen Teknik Fisika ya. Nah, kemudian ya juga pernah menempuh pendidikan tentunya di ITS ya, di S1, kemudian S2, juga menempuh pendidikan S3 ya. Dan juga menempuh pendidikan penelitian yaitu postdoktoral. Nah, kemudian menjadi dosen sejak tahun 2003 sampai sekarang, dan pernah mendapat tugas tambahan ya selaku Kepala Departemen Teknik Fisika pada periode sebelumnya, dan sekarang ini membantu Pak Rektor, membantu Pak Wakil Rektor dalam mengelola riset, ya, Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat ITS. Ya, alhamdulillah, silakan bisa kontak dengan saya ya, melalui email atau melalui WA ya, atau bertemu langsung di kantor Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat yang berada di Gedung Riset Center. Nah, mungkin bagi saudara-saudari nanti jika ada kepentingan mungkin ya, kalau nanti melakukan kegiatan riset bersama dosennya, atau nanti melakukan kegiatan kuliah kerja nyata atau MPKM ya, MPKM KKN, nah mungkin nanti kita bisa berinteraksi. Baiklah, tujuan dari materi ini ya yang disampaikan oleh panitia adalah 3 hal ya. 3 hal. Nah, ini tentu tidak hanya untuk saudara-saudari tapi juga untuk semuanya ya. Yaitu tujuannya adalah bagaimana menjadi mukmin yang rendah hati ya. Ya, rendah hati, kebalikannya adalah tinggi hati. Nah, kemudian menjadi manusia yang statik ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana menegakkan sikap hidup yang sabar. Nah, sehingga inilah ya suatu tujuan yang tentu ini tidak mudah ya dalam saudara-saudari menempuh perkuliahan di ITS ya. Nah, ini ada kegiatan kerohanian Islam ITS yang perlu ya dan patut untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa ITS ya. Bagaimana kita di sini ya selaku mahasiswa ITS dan juga sebagai muslim ya. Nah, sebagai seorang muslim ITS ya tentu ini ada wadah ya, wadah kerohanian ya yang tergabung di dalam kegiatan kerohanian Islam di ITS. Baiklah, ini waktunya kita juga tidak banyak dan juga tidak terlalu pendek. Jadi ada yang bocor ini ya suaranya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini aktivitas kita kira-kira dalam berapa ini 1,5 jam ya. Ya, kira-kira kita maksimum nanti pukul 21. Aktivitasnya adalah ada diskusi dan sebelum diskusi nanti ini ada pengantar ya, pengantar materi sebagai bahan diskusi, dan di tengahnya nanti juga mungkin bisa kami persilakan kalau ada pertanyaan ataupun juga mungkin komentar ya, pendapat ya, dari slide yang akan berjalan setelah ini. Nah, apa itu akhlak ya? Nah, akhlak itu bisa secara bahasa ya. Secara bahasa akhlak itu adalah kata bahasa Arab ya. Nah, ini bentuk jamak dari khuluq ya, yang bermakna al-sajiyah atau perangai, atau bi'ah kelakuan, tabiat, wadah dasar, al-adat atau kebiasaan, kelaziman, atau bisa juga al-muru'ah atau peradaban yang baik, dan ad-din agama. Ya, itu adalah definisi dari akhlak secara bahasa dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari khuluq. Ya. Nah, kemudian akhlak sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
itu bermakna budi pekerti, ya, budi pekerti. Jadi secara istilah itu adalah akhlak itu adalah ya sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ya, jadi ini sifat yang tertanam dalam jiwa, ya, yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, akhlak ini berarti apa? Seperti halnya karakteristik dasar, ya, karakteristik dasar tanpa aksesoris, ya. Nah, itu adalah gambar analoginya adalah seperti itu, ya, bentuk dasarnya seperti apa. Kemudian istilah lain yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Jadi bagaimana ini dilihat juga, ya, kalau misalnya ada orang, ya, gambarannya misalnya tertimpa musibah, ya, ada yang marah-marah, ya, atau misalnya, ya, ada yang sedih misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Kalau misalnya terjatuh, mungkin, ya, ada yang marah-marah sama karena dia tiba-tiba jatuh, ya, atau mungkin dia beristighfar, ya, atau menyebut yang lainnya. Nah, itu adalah cerminan dari akhlak, ya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian istilah yang lain adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik dan buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan, ya. Itu Ibrahim Anis. Jadi di sini dari tiga definisi ini, jadi akhlak itu adalah sesuatu respon, ya, satu respon yang tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan, ya. Ya, jadi seperti itu, ya, kita bisa melihat, ya, di masyarakat kita, ya, contohnya misalnya, ya, di jalan juga macam-macam, ya, macam-macam, ada yang mendapatkan, ya, perlakuan yang sama tapi responnya bisa berbeda-beda. Ya, itu berarti apa? Karena mencerminkan karakteristik dasar dari tiap-tiap manusia. Nah, dalam hal ini adalah oleh para ahli ini didefinisikan sebagai akhlak. Nah, baik, di dalam hal ini, ya, maka akhlak ini adalah perangai, ya, tabiat, kebiasaan, muroah atau agama, ya, menurut definisi dari kata bahasa Arab. Nah, kemudian sifat akhlak ini adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa, ya, sifat yang tertanam di dalam jiwa. Nah, seperti halnya tanaman, berarti itu adalah bisa dianalogikan sebagai apa itu, misalnya bijinya, ya, yang tertanam di dalam tanah, ya, dan tidak terlihat, ya, tidak terlihat secara kasat mata. Nah, kemudian akhlak ini adalah sifat bentuknya adalah spontan, ya. Spontan artinya tidak membutuhkan pemikiran, tidak membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Nah, disinilah maka akhlak ini membentuk sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang, ya. Nah, kita, ya, dari kecil sampai umur sekarang tentu, ya, banyak sekali berinteraksi, ya. Banyak sekali kita melakukan kegiatan-kegiatan, bertemu macam-macam orang, mengalami berbagai peristiwa. Nah, kita memiliki sifat dasar, ya, sifat dasar, ya, yang sifat dasar ini, ya, ini nanti tentu bisa didiskusikan, ya, apa sifat dasar itu bisa berubah ataukah tetap, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tetap, ya, ada yang kurang baik atau tidak baik, apakah bisa berubah, ya. Nah, oke, jadi akhlak ini adalah sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang. Nah, tentu sifat dasar ini, ya, bisa dikelompokkan menjadi dua, sifat yang positif dan sifat yang negatif, ya. Sifat positif dan negatif. Nah, kalau positif ini adalah misalnya atribut-atribut seperti sabar, ya, syukur, kasih sayang, ya. Nah, ini, ya, contoh misalnya kalau kita mendapatkan suatu peristiwa, ya, kita bisa positif atau negatif, ya. Misalnya, ya, kita bisa bersabar atau kita bisa marah, ya. Atau syukur atau bisa kebalikannya, tidak bersyukur, ya. Penuh kasih sayang bisa juga kita benci dan dendam, ya. Nah, ini
inilah karakteristik yang respon-respon yang tentu ditentukan oleh sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang. Oke. Nah, sehingga di sini tentu ada sabar, ada marah. Ini adalah proses ya. Kadang ada suatu peristiwa yang tidak dapat kita kendalikan ya, emosi kita ya. Tapi ada juga yang berlatih ya. Sifat dasarnya mungkin dia marah ya, tapi dia mencoba bertahan ya, belajar bersabar. Ya, tentu ini adalah proses yang tentu perlu kita pelajari ya, atau perlu kita terapkan nantinya. Baik, itu adalah terkait gambaran ya, ilustrasi bagaimana akhlak itu. Nah, apa akhlak itu ya? Nah, di sini ya. Jadi akhlak itu dibagi dua, akhlak mahmudah dan akhlak madmumah ya. Akhlak mahmudah ini ya perbandingannya dua hari ini. Mahmudah ini menunjukkan wajah yang berseri-seri ya, dermawan ya, menahan diri dari perbuatan yang menyakiti, membuat kerelaan seluruh makhluk ya, baik dalam kesukaan karena murah rezeki atau dalam kedukaan ya, yaitu keadaan kekurangan. Kemudian sabar, syukur, jujur, ini adalah cerminan ya akhlak mahmudah. Nah, kemudian kebalikannya akhlak madmumah. Nah, ini adalah orang yang berburuk sangka ya, misalnya berubah sangka, mencari-cari keburukan orang ya, berbicara dusta, mengingkari janji ya, kemudian diberi amanat ya, khianat ya, kemudian mencaci maki ya, ini ya, marah ya, merendahkan orang lain. Nah, ini adalah akhlak madmumah. Nah, tentu sekarang juga definisi akhlak ini bisa diperluas ya, apalagi kita sekarang hidup di dua dunia ya, dunia nyata dan dunia maya ya. Nah, ini kita bisa melihat ya, akhlak itu tentunya juga mencerminkan bagaimana kita berperilaku dalam media sosial ya. Nah, di sini misalnya caci maki, marah, yang merendahkan orang lain ini adalah termasuk akhlak yang madmumah ya, yaitu kebalikan dari akhlak mahmudah ya. Baik, apa itu akhlak mahmudah? Oke, nah ini ada surah Al-Imran ya. Oh, ini keliru ini, Al-Imran ya, ayat 159. Oke, saya meminta salah satu bisa membaca ini ayat ini. Saya minta salah satu untuk membacakan. Rehan siapa ini? Rehan banyak ya. Rehan Fauzi Ashari. Halo? Oh iya, Pak. Yo, gimana? Bisa dibantu membacakan ayat ini? Oh iya, bisa. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddon ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Oke, terima kasih. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersifat keras ya, bersifat kasar dan bersifat keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah berembulatkan tekad,
maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, ini adalah firman Allah bagaimana Nabi Muhammad diminta untuk berlaku lemah lembut, ya, lemah lembut terhadap kaumnya, terhadap kaum beliau, yaitu kaum Quraisy, ya, di Mekah dan di Madinah. Nah, ini tidak boleh berkeras, ya, kasar hatinya. Nah, karena itu akan menjauhkan kaum Mekah dari beliau. Dan Allah juga memerintahkan, karena itu maafkanlah, ya, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Ya, jadi luar biasa, sudah tidak boleh kasar, ya. Nah, ini malah Nabi harus mendoakan, ya, mendoakan orang yang belum terbuka hatinya. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan dalam urusan itu. Ya, jadi di sini juga ada perintah untuk berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan baik, bermusyawarah, ya, dengan orang-orang di Mekah tersebut. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, kemudian di situ, ya, ini tawakal juga penting. Tawakal itu adalah sesuatu yang selalu kita ikuti setelah kita berikhtiar, ya, selalu menyerahkan segala konsekuensi, segala hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah akhlak mahmudah dari sebuah hadis, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslimi sittun qila ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibahu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim, ya, ini hadis dari hadis riwayat Muslim. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu ada 6, ya. Maka ditanyakan oleh sahabat, apa saja wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama, apabila berjumpa dengannya maka ucapkan salam, ya. Yang kedua, apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ketiga, apabila ia meminta nasihatmu maka nasihatilah. Yang keempat, apabila ia bersin lalu ia memuji Allah maka doakanlah. Yang kelima, apabila ia sakit maka jenguklah, dan apabila ia meninggal dunia maka ikutlah ke pemakamannya. Nah, ini adalah hadis, ya, yang juga mencerminkan bagaimana akhlak mahmudah itu. Ya, artinya di sini ada budaya-budaya yang baik, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang memberikan salam, ya, menyebarkan salam, ya, kepada para sahabat, tetangga kita, ya, yang muslim. Kemudian apabila kita ada undangan maka kita berikhtiar untuk memenuhi undangannya. Apabila ia meminta nasihat maka hendaklah diberikan nasihat yang baik, ya, yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini juga apabila bersin, ya, ia muji Allah maka doakanlah. Apabila sakit maka jenguklah, dan apabila ia meninggal dunia maka ikutlah ke pemakamannya. Nah, ini adalah cerminan akhlak mahmudah. Nah, ini kemudian akhlak madmumah. Ya, baik, saya meminta salah satu untuk membacanya. Oke, siapa ini, ya? Muhammad Romi Bastian. Halo, ya. Oke, mungkin yang Putri, mungkin Rahma. Iya, Pak. Apakah saya yang dipanggil? Ya, silakan. Bisa dibaca, dibantu baca ini ayat ini. Baik, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ini surat Al-Hujurat ayat ke-12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah ini ya, jadi firman Allah, maka kita diminta untuk menjauhi prasangka ya. Oh ini kira-kira seperti ini ya. Kira-kira apa kok dari sana ya, misalnya ini pasti habis habis melakukan ini itu ya. Itu adalah bentuk-bentuk prasangka ya. Nah ini kita diminta ya untuk menjauhi banyak dari prasangka. Nah kemudian sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain ya. Nah ini ya sering kali mungkin ya saya pribadi atau mungkin di antara kita juga ini berpraduga ya, bersuudzon ya, berburuk sangka pada orang lain, mungkin juga mencari kesalahan orang lain, keburukannya, kekurangannya ya. Nah kemudian jika ini jangan suka untuk menggunjing ya, menggunjing sebagian yang lainnya. Nah ini kalau kita ketemu ya dengan kawan, dengan ini kan pasti yang diobrolkan banyak ya, macam-macam, ngobrol ngalor ngidul ya, sana kemari, mungkin juga membicarakan yang lainnya. Nah ini ada kesempatan juga. Nah ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi hal-hal seperti macam ini. Ya. Nah ini ya baik. Kalau menggambarkan ya ini seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati ya. Oke. Kemudian akhlak madmumah ada juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza altumina khana. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Ya. Nah, ini adalah ciri tanda-tanda orang munafik. Ya. Nah tentu ya mudah-mudahan ya kita menjauhi ya, bisa tidak memiliki ciri-ciri ini. Apabila berkata berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Ya. Mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda orang munafik ini. Nah, baiklah, akhlak sendiri ini mempunyai dimensi. Jadi kalau digambarkan akhlak ini ada dimensinya. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan. Nah, kemudian akhlak pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ada landasan umum bagaimana kita berakhlak ya. Ya khususnya bagaimana kita bersikap dan berpikir, berperilaku terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah
adanya pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dalam hal ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ya, yang artinya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, di sini pada ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa dia adalah Allah yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak berbilang. Karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain. Sedangkan Allah sama sekali tidak memerlukan suatu apapun. Nah, ini jelas ini adalah konsep akidah kita, akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya ini adalah bentuk akidah bahwasanya Allah itu adalah Esa, ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini adalah bentuk akhlak kita terhadap Allah. Jadi kita mengakui, ya, kita meyakini, mengakui, ya, mengimani bahwasanya yang dipertuhankan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah pemilik bumi dan langit, ya, dan tiada Tuhan atau tiada kekuatan yang lebih besar darinya, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah juga memiliki sifat-sifat terpuji. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi di sini Allah menerangkan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih mensucikannya. Nah, tentu mungkin bagi kita ya kita tidak paham ya tasbihnya makhluk Allah di langit dan di bumi, bagaimana bentuk tasbihnya bumi, ya, bagaimana tasbihnya bulan, ya. Namun di sini disebutkan bahwasanya seluruh alam semesta ini bertasbih, ya, mensucikan Allah, ya, dan semua ciptaan Allah adalah bertasbih mensucikan kepadanya, termasuk tumbuhan, ya, binatang itu juga makhluk Allah semuanya itu bertasbih kepadanya, ya. Nah, ini adalah pengetahuan apa yang disampaikan oleh di dalam Al-Quran, ya. Nah, tentu para nabi dan juga mungkin orang-orang yang soleh, ya, guru-guru, ya, itu ada orang-orang yang bisa memahami, ya, memahami bagaimana tasbihnya makhluk-makhluk selain manusia, ya. Ya, seperti kita kalau bertasbih ya kita bertasbih, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, berzikir kepada Allah, ya. Nah, tentu bentuk tasbih atau zikir makhluk itu juga ada, ya. Nah, ini berarti bahwa apa yang ada di langit dan di bumi menunjukkan kesucian dan kesempurnaan Allah, serta semua makhluk itu tunduk dan menyerah kepadanya. Kemudian akhlak terhadap Allah SWT, bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat terpuji, ya. Allah memiliki nama-nama Asmaul Husna, ya. Nah, ini adalah sifat-sifat yang agung, ya, yang perlu kita kenal, ya, kita ketahui bagaimana Allah itu bisa dikenal melalui nama-namanya, ya, melalui Asmaul Husna, ya, dan juga melalui misalnya karyanya, ya, bagaimana ciptaan Allah, ya, di bumi dan di langit. Nah, ini adalah bagaimana kita mengenal Allah, ya. Nah, jika misalnya, ya, saudara-saudari nanti, ya, ada kesempatan, ya, bertadabur, ya. Nah, ini penting sekali, ya, sebagai mahasiswa ITS, ya, untuk bisa mengeksplorasi bumi Allah, ya. Ya, mungkin yang dari Jawa Timur, ya, juga perlu mengeksplorasi wilayah Jawa Timur, ya. Pergi ke laut, ke gunung, ya, ke hutan, melakukan eksplorasi, pergi ke daerah lain, ya. Bahkan kalau bisa juga pergi ke misalnya ke negeri-negeri lain, ya, mengenal ciptaan, ya, mengenal makhluk-makhluk Allah
yang lainnya, suku bangsa lain, ya. Nah, ini adalah bagian dari kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu untuk mengagungkannya, ya, bahwasanya bumi Allah ini sangat luas, ya, ciptaannya sungguh luar biasa. Nah, ini adalah salah satu bentuk, ya, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bentuk akhlak yang lain adalah Al-Quran memerintahkan manusia untuk menjadikan Allah sebagai pelindung. Yang ini diterangkan dalam surat Al-Muzammil ayat 9. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Yang artinya, dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain dia, maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Ya. Timur dan barat ini ya bisa diartikan artinya segala arah, ya. Nah, arah kalau di alam semesta itu mana atas mana bawah itu kan konvensi, ya. Konvensi. Begitu juga konvensi timur barat itu adalah arah, itu adalah konvensi dari kita, ya. Nah, artinya di sini mengapa harus menyebut nama Allah? Karena dialah Tuhan timur dan barat, yakni alam semesta, ya. Artinya menunjukkan arah, ya, alam semesta, ciptaannya. Tidak ada Tuhan yang mengendalikan alam raya selain dia, maka jadikanlah dia sebagai pelindung dan serahkanlah segala urusan hidup setelah berusaha dengan maksimal. Nah, alhamdulillah, saudara-saudari ini berada di kampus ITS, kampus Sains dan Teknologi. Tentu dalam mengenal Allah ini peluangnya sungguh luar biasa sebenarnya, ya. Dalam kuliah-kuliah sains, ya, fisika, kimia, biologi, basic science maupun teknologi-teknologi yang saudara pelajari, itu hendaknya kita semakin memikirkan, ya, kok bisa, ya, kok bisa ada teori seperti ini. Itu adalah teori-teori tentu diciptakan oleh orang-orang ilmuwan, ya, atau insinyur yang menemukannya, ya, teman-temannya itu hebat. Nah, apalagi yang menciptakannya, ya, yang menciptakan manusia, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling tidak kita itu. Atau kita juga punya ilham bagaimana mengeksplorasi alam semesta ini, ya, untuk bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kalau kita belajar sains, teknologi, terus ternyata kita tidak semakin dekat kepada Allah, ya. Nah, ini adalah rugi, ya. Jadi tentu kita di sini berkesempatan, ya. Ketika misalnya, ya, yang biologi misalnya menemukan bagaimana bentuk sel, bagaimana bentuk virus. Nah, itu tentu kita luar biasa, ada makhluk Allah yang begitu kecil, ya. Atau kita mengeksplorasi alam semesta, ya. Ada galaksi, ada universe, multiverse. Nah, ini juga luar biasa ciptaan Allah. Nah, demikian pula mengeksplor lautan, ya. Kemudian bagaimana teknologi informasi, ya, ini juga menjadi bagian yang perlu kita renungkan. Oke. Baik, berikutnya akhlak kepada Allah, kemudian akhlak terhadap sesama manusia, ya. Nah, Al-Quran menjelaskan perlakuan sesama manusia baik berupa perintah, ya, untuk berbuat baik, ya, kepada sesama maupun larangan untuk menyakiti sesama, ya. Nah, ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Nah, ini jelas sekali, ya, perintah Allah. Allah berfirman, janganlah kita ini merugikan manusia lainnya, ya. Jangan sampai kita merugikan, ya, atau menyakiti orang lain, ya. Nah, dalam hal ini ada mengurangi hak-haknya, ya. Kalau haknya seperti itu, ya tentu kita berikan, ya. Ya, ini termasuk, ya, termasuk saudara berkuliah ini juga punya hak, ya. Di ITS ini punya hak, ya. Punya hak untuk mengikuti acara ini, ya. Nah, ini jangan sampai panitia nanti mengurangi haknya saudara, ya. Nah, demikian pula dengan kawan-kawannya, kalau ada hak dan kewajiban tentu jangan sampai mengurangi atau merugikan, ya, orang lain.
Ya. Dan kemudian di sini janganlah membuat kerusakan di bumi. Ya. Nah ini tentu nanti terkait juga bagaimana akhlak kita terhadap lingkungan. Nah kemudian Al-Quran menjelaskan perlakuan sama manusia, ya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila wa la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Ya. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ya. Ini menjelaskan bagaimana tentang Bani Israel, ya, tentang Bani Israel, bagaimana Allah melalui Nabi Musa, ya, ini memerintahkan, ya, jangan menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Nah ini luar biasa sekali, ya, bagaimana ajaran agama Islam, ya, bahwasanya sebagai manusia kita itu tidak terlepas, ya, dari garis keturunan, ya. Jadi Allah memerintahkan, ya, bagaimana kita harus berbuat baik pada orang tua, kerabat, ya, pada saudara kandung, ya, pada saudara dari orang tua, saudara dari kakek, itu termasuk kerabat. Ya. Nah kemudian juga dilengkapkan dengan ini anak-anak yatim, ya, anak-anak yatim, ya, dan juga orang-orang miskin. Nah ini mencerminkan, ya, bahwasanya Allah menyebutkan, dan ini berlaku sepanjang masa, ya, sepanjang masa, ya. Jadi kita, ya, perlu berbuat baik, ya, ya, pada kedua orang tua, kerabat, ya, kemudian anak yatim dan orang-orang miskin. Nah kemudian juga di sini disampaikan untuk bertutur baik kepada manusia, ya, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Ya. Kemudian di surat yang lain, yaitu disebutkan, ya, akhlak terhadap manusia, ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah ini sudah sangat jelas sekali, ya, perintah Allah bagaimana kita berlaku terhadap sesama. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok, ya, menjelek-jelekkan orang lain, ya, kaum yang lain, ya, orang lain, kaum yang lain, ya. Ya, karena bisa jadi mereka lebih baik dari kita, ya. Dan juga sebaliknya, kaum-kaum lain juga tidak boleh memperolehkan kita, ya, karena jika berlaku kebalikannya. Dan juga di sini tidak diperkenankan, ya, untuk memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, ya. Nah ini, ya, kadang kita juga memanggil, ya, biasanya kalau dulu memperolokkan, ya, kalau waktu kita biasa, ya, kalau sekolah itu kadang, ya,
panggil ya, sebutan-sebutan yang tidak nama yang sebenarnya ya, dipanggil bahkan ada nama sebutan-sebutan yang kurang baik ya. Nah, di sini juga berlaku ya, bagaimana misalnya mengolok-olokkan ya, setelah pilihan presiden, misalnya berbeda pilihan partai politik ya. Nah, kita memanggil ya, kelompok lain ya, atau enggak sebaliknya ya, itu dengan sebutan-sebutan yang tidak baik ya. Nah, di sini adalah ada unsur menjelek-jelekan ya. Nah, ini dipertontonkan ya, dipertontonkan di dalam media sosial kita ya. Ini banyak sekali misalnya terjadi perbedaan ya pandangan ya, maka kita saling mengolok-olok. Baik, kemudian di bagian terakhir akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan, di sini Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Jadi, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa, tanah, air, dan udara. Ya. Nah, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah yang menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesama manusia dan manusia terhadap alam. Ya. Nah, kemudian di ayat yang lain, misalnya, binatang, tumbuhan, benda-benda tak bernyawa, semuanya diciptakan oleh Allah SWT dan menjadi milik Allah, serta semua memiliki ketergantungan kepadanya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamum amsalukum wa ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Artinya semua makhluk hidup, ya, binatang, ya, tumbuh-tumbuhan, itu adalah kepunyaannya Allah. Ya. Ini merupakan umat-umat Allah, ya, seperti hanya manusia. Tidak ada sesuatu pun yang luput ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian juga ada bagaimana manusia ini diciptakan sebagai pemakmur bumi. Ya. Pemakmur bumi, ya, ini di surat Hud ayat 61. Ya, kemudian Allah yang melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Wala tuqsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang yang berbuat kebaikan. Ya. Oke. Nah, di sini tentu bisa menjadi diskusi kita, ya, bagaimana teknologi yang kita manfaatkan ini sebenarnya juga berpotensi merusak bumi. Ya. Misalnya kita menggunakan fasilitas Zoom, ya, fasilitas Zoom. Nah, ini berapa listrik yang kita gunakan? Ya. Nah, listrik itu dari mana? Ya, pembangkit tenaga listrik, ya. Nah, mungkin kalau di Jawa ini adalah dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap, ya. Di situ menggunakan bahan bakarnya adalah batu bara atau mungkin dari gas, ya, gas bumi. Batu bara itu mungkin diambil dari Pulau Kalimantan, ya. Nah, Kalimantan itu batu baranya dikeruk, diambil. Nah, sekarang kita lihat, ya, bagaimana keadaan Pulau Kalimantan. Demikian pula laptop atau HP kita, ya, terbuat dari berbagai jenis material. Ya. Material itu dieksplorasi, ya, dan diambil, diproses, ya, oleh pabrik, ya, kemudian ditransportasi, dan itu semua menghasilkan emisi karbon dioksida CO2, ya, dan itu pada akhirnya juga memanaskan bumi. Ya. Kemudian kita sekarang ada isu namanya perubahan iklim, ya, climate change, ya, climate change.
Nah, ini menjadi diskusi ya, yang menarik tentunya ya. Bagaimana kita bersikap akhlak kita terhadap lingkungan ya. Lingkungan. Kita punya uang, kemudian oke, saya kan punya uang ya. Bisa beli kendaraan bermotor, bisa beli bensin. Jadi punya hak untuk mengendarai itu ya dan memanfaatkannya. Ya, ini bisa menjadi diskusi nanti ya. Nah, kemudian di bagian terakhir ini akhlak Rasulullah SAW yang tentu kita perlu ambil ibrah, ambil pelajaran ya bagaimana akhlak Rasulullah yang sungguh luar biasa dan menjadi idola kita semua ya, dan hendaknya kita mencintai beliau dengan sepenuh hati. Akhlak Rasulullah ini digambarkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Kemudian juga wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sehingga engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya. Kemudian juga masih ada di ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian dari hadis, innama bu'ithu lautimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, di sini menarik ya. Jadi kita diminta mencontoh akhlak Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah diutus di sini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya. Jadi Allah tidak menyetus Nabi Muhammad untuk mengajari ilmu fisika, ya, tidak mengajari ilmu teknik, ya, tidak mengajari manusia untuk membuat internet, ya, industri 4.0 atau 5.0, tapi beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Nah, kemudian ada hadis, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqo. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Ya. Nah, ini adalah sifat Rasulullah, ya. Jadi ada sitik, ya, tablik, amanah, fatonah, ya, atau fatonah, amanah, sitik, tablik, ya. Jadi ada sifat wajib dari Rasulullah. Nah, kemudian kebalikannya muhal, ya, kizib, khianat, kitman, jahlun, ya, itu adalah kebalikan dari sifat wajib dari baginda Rasulullah SAW. Oke, nah ini slide ya dari yang terakhir, insya Allah, yaitu bagaimana meraih akhlak mulia. Nah, tentu kita perlu menambah ilmu, menambah pengetahuan, ya, melalui bacaan, melalui ngaji, ya, melalui pengajian-pengajian. Nah, ini perlu sekali ya, saudara-saudari di sini. Kalau di dalam kelasnya, di dalam kuliahnya kan ada dosennya, ya, ada dosen ya yang membawakan materi atau sebagai fasilitator keilmuan. Nah, hendaknya juga dalam ilmu agama kita perlu belajar pada majelis taklim, majelis yang ada gurunya, ada orang yang menyampaikan kitab-kitab, ya. Hendaknya kita perlu memprogram, ya, memprogram, ya. Kalau tidak diprogram, ya waktu kita akan habis. Waktu kita akan habis untuk kuliah, ya, mengerjakan tugas-tugas, ya, berorganisasi. Nah, ini perlu diprogram dengan baik. Siapkan atau sediakan waktu, ya, untuk secara disiplin untuk bisa menambah waktu, ya, atau mengalokasikan waktu untuk menambah ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan orang-orang saleh yang berakhlak mulia, yang dikenal dengan ilmu, akhlak, dan amanahnya. Kemudian hendaknya kita memperhatikan apa yang diakibatkan oleh akhlak yang buruk, dan kemudian hendaknya senantiasa menghadirkan dalam benaknya gambaran akhlak Rasulullah SAW. Dan kemudian kita juga berdoa, meminta kepada Allah agar dianugerahi akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa ant. Wa qini sayyi'il a'mal
wa sayyi'il akhlaq la yaqi sayyi'aha illa ant. Yang artinya, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku untuk berbuat sebaik-baik amalan, sebaik-baik akhlak. Tidak ada yang bisa menunjuki untuk berbuat sebaik-baiknya kecuali Engkau, dan lindungi kami dari jeleknya amalan dan jeleknya akhlak. Dan tidak ada yang melindungi dari kejelekannya kecuali Engkau. Baik. Nah, ini jika menjadi bahan diskusi, ya, ada dua pilihan. Kita memiliki, ya, untuk kita sudah memiliki, ya, saat ini kita sudah mempunyai sesuatu karakter, ya, karakter di dalam diri kita. Nah, apakah karakter ini mau dikembangkan lebih lanjut, ya, menjadi akhlak mahmudah, ya, atau madmumah, ya. Nah, madmumah, ya, misalnya madmumah ini implementasi akhlaknya, ya, adalah bisa juga kita memiliki sifat-sifat yang ekstrim, ya, menjadi teroris misalnya, ya, menganggap dirinya paling benar, ya, tidak mau menganggap orang lain salah, ya, itu adalah sifat-sifat ekstrim, menyalahkan orang lain, ya. Nah, atau kebalikannya mempunyai sifat yang tengah-tengah, ya. Kemudian di sini misalnya sifat yang madmumah juga mengedepankan dalil akli daripada dalil nakli, ya. Tidak mematuhi aturan atau membuat kelompok sendiri, ya, kelompok yang benar sendiri, atau tadi yang saya sebutkan, ya, menganggap kelompok yang lain itu adalah kelompok yang salah, atau di sini dikenal dengan takfiri. Nah, kesempatan bagi tentu harapannya bagi kita semua adalah kita adalah memiliki akhlak yang mahmudah, ya, yang mempunyai sifat yang toleran, ya, sifat tengah-tengah, ya, berbaik sangka, berbaik pada orang lain, menjadi tawasun atau seimbang dalam segala hal, ya. Kemudian juga memiliki sifat yang al-i'tidal atau tegak lurus, ya, tegas, ya, tapi tidak keras, ya, tegas, ya. Kemudian juga kita bertasamuh atau memiliki toleransi. Nah, seperti ini kira-kira kalau kita percaya hukum alam, ya, ini adalah distribusi normal, ya, distribusi normal. Jadi selalu yang banyak itu adalah tengah-tengah, ya, tengah-tengah, ya. Kalau misalnya kalau ujian itu dosennya nanti pasti hasil ujian itu biasanya selalu memenuhi, bukan selalu, ya, lebih banyak memenuhi kaidah distribusi normal ini, ya. Yang mendapatkan nilai A jumlahnya tentu tidak terlalu banyak, ya, dibanding dengan nilai AB, ya. Yang nilai B mungkin lebih banyak, ya. Nah, kemudian yang demikian pula yang nilai C mungkin juga tidak terlalu banyak, ya. Apalagi yang tidak lulus juga bisa dihitung dengan jari. Artinya di situ memenuhi distribusi normal. Nah, tentu ini yang misalnya kalau ekstrim kiri, ekstrim kanan ini banyak ini, maka akan terjadi ketidakstabilan, ya, tidak terjadi harmonis, ya. Nah, distribusi normal ini, ya, tentu ada sesuatu yang natural di alam semesta ini. Baik, sekian dan terima kasih. Dan kemudian pesan terakhir adalah bagaimana implementasi akhlak dan integritas dalam kegiatan Kerohanian Islam di ITS. Mari kita diskusikan. Demikian. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Mas Moderator, ya. Ini kita mungkin masih ada waktu beberapa puluh menit. Ya. Oke, baik. Pak Prof. Agus. Dikarenakan niki nopo Mas Purwonten kendala jaring. Jadi ya. kita kayak keluar masuk Zoom dan nggak bisa masuk Zoom lagi. Jadi untuk moderatornya insya Allah saya gantikan terlebih dahulu. Nah, niki alhamdulillah kita udah sampai di sesi tanya jawab. Monggo untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Ya, silakan teman-teman. Monggo. Nah, ini sampun wonten Pak dari Mas Lutfi Adi. Monggo Mas Lutfi Adi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan diri, nama saya Alfieri Suseno. Pertama, mohon maaf saya matiin kamera karena ada kendala.
Izin Pak, saya mau bertanya. Jadi kan kayak tadi telah dijelaskan bahwa manusia tuh dilarang untuk bersifat buruk pada satu sama lain. Tetapi apa misalnya kita ketemu orang yang pahamnya tuh sangat berbahaya, pahamnya sangat ekstremis gitu, dan dia tidak mau mengambil cara damai. Jadi itu apakah apa yang kita bisa lakukan, Pak, kalau dalam senario seperti itu, Pak? Baik, itu saja pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Langsung saya tanggapi ya. Mungkin sebelum saya tanggapi, mungkin ada satu ini yang punya pendapat. Ada yang mau berpendapat terhadap apa yang disampaikan oleh saudara Lutfi, ya, Lutfi Adi Suseno. Silakan, mungkin ada satu pendapat. Ya, silakan teman-teman, barangkali ada yang mau berpendapat mengenai pertanyaan dari Mas Lutfi tentang ekstremis ya tadi ya. Ya, monggo. Iya, Pak. Tentang misalnya kayak misalnya ada Ya, saudara atau bagaimana kalau menanggapi kita menemukan sesuatu atau kawan kita mungkin atau orang yang kita kenal itu ternyata wah sekarang kok jadi ekstrim ya. Pemikirannya sudah tidak seperti biasanya ya. Baru setelah pandemi ini kok sudah berubah ya. Oke. Ada yang mau berpendapat? Nah, ini mungkin Ya, Farhan. dari Ikhwanul. Ini ada yang Farhan Lesen ya, Farhan. Ya. Assalamualaikum, izin masuk Pak. Izin masuk. Silakan, ya. Mungkin saya izin berpendapat ya. Sebelumnya saya Farhan Hilmi dari Teknik Elektro. Mungkin pendapat saya, mungkin kalau saya di posisi Mas yang tadi, mungkin mengetahui kondisi saya yang belum terlalu paham akan agama itu, mungkin saya akan menemani teman yang saya tadi ke orang yang lebih ahlinya, atau saya melaporkan mungkin ke Pak Ustadz yang lebih ahli atau ke Pak Ulama, sehingga kita nggak salah langkah dalam mengambilnya, tidak salah mengambil langkah. Cukup sekian, terima kasih. Ya, makasih Farhan atas tanggapannya ya. Ya, yang pertama ya tentu kita kalau mengenal orang itu ya tergantung apa level kita ya. Apakah itu teman baik ataukah itu ya mungkin sekedar kenal ya. Tentu ini ada pendekatan yang berbeda. Tapi yang jelas pertama adalah kita harus memiliki ilmu ya. Tadi disampaikan ya. Memiliki ilmu ya, memiliki sesuatu yang kita yakini baik ya, itu harus diperkuat ya. Nah, kalau ternyata kita masih kalah ilmunya, mungkin dalilnya apa ya, tentu kita perlu mencari gimana caranya ya, berdiskusi dengan misalnya para guru ya, atau mungkin para dosen misalnya ya. Nah, kita juga perlu menyampaikan, atau juga dengan sekarang cukup banyak ya buku-buku ataupun di internet ya untuk kita memberikan argumentasi. Nah, biasanya orang yang berpikir ekstrim itu adalah ya tentu bagaimana mereka bisa berubah itu adalah terkait dengan akalnya ya. Biasanya ini adalah logika ya, logika yang dipakai. Nah, ini tentu siapa yang mudah ya. Tentu ada beberapa golongan ya. Tentu kalau orang hanya menggunakan akal saja ya, kalau ada dalil-dalil atau analogi ataupun sesuatu yang logis, itu akan mudah sekali ya, mudah sekali untuk ikut ya. Sebagai contoh, sebagai laporan ya, beberapa waktu yang lalu ketika kami mendapatkan pencerahan ya ataupun materi dari Badan Penanggulangan Teroris ya, itu untuk menjadi teroris ya, itu tidak perlu waktu bertahun-tahun ya, bahkan cukup hanya beberapa menit saja ya, ya, berapa menit ketemu, hanya beberapa menit kemudian diajak diskusi, kemudian ya tentu bisa ikut tertarik, kemudian bergabung ke kelompoknya ya, kemudian setelah itu bisa ini. Nah, artinya begitu mudah ya. Nah, ini terutama yang disasar itu adalah orang-orang justru yang memiliki intelektual yang baik ya. Nah, ini juga
termasuk di kampus kita ini juga berpotensi ya, kalau kita dengan intelijensi yang baik, tapi kalau kurang dengan ilmu agama, maka tentu dengan dipilihkan ya dalil-dalilnya yang masuk akal, kemudian kita bisa berdebat sama sekali. Nah mungkin sebagai bentuk kewaspadaan ya, terutama pengalaman kami dulu ya, waktu zaman tahun berapa? Waktu saya kuliah tahun 90-an akhir ya, di zaman awal-awal reformasi ya, tahun 98 kan ya. Nah, itu bermunculan ya macam-macam di kampus itu menjadi tiba-tiba ada kawan yang tiba-tiba menghilang ya. Tidak pernah kuliah ya. Sulit dicari. Dulu enggak ada HP gitu ya. Terus tiba-tiba kawan tadi tiba-tiba pulang minta dana ke orang tuanya, minta uang, minta ini itu. Terus kemudian singkat cerita kuliahnya terbengkalai ya. Bahkan ada juga yang sampai ikut mana ya, ikut berjihad ya, ikut sampai ke luar negeri juga itu ya. Ada itu ya, orang yang saya kenal ya waktu itu. Nah ya tentu di sini juga berpotensi berbahaya ya untuk mengenal kelompok-kelompok yang sekarang sudah sudah diidentifikasi ya oleh pihak Badan Penanggulangan Terorisme ya. Nah itu benar-benar ada ya, saudara-saudari semua ya, kelompok-kelompok itu ya ada, dan tentu kita wajib untuk waspada ya. Nah untuk itu ya kita perlu ya bergandengan tangan bersama-sama ya, terutama di kampus ITS ini ada tim pembina kerohanian Islam ya di departemen masing-masing. Kemudian ada juga kita punya Masjid Manarul Ilmi ya. Nah ini kita nanti bersama-sama ya untuk mengembangkan ya Islam ya yang rahmatan lil alamin ya, Islam yang memperjuangkan ya bagaimana untuk membangun bangsa ini ya. Sekali lagi bangsa kita itu adalah anugerah ya, itu bentuk syukur kita hidup di bangsa Indonesia adalah bentuk syukur kita ya. Oke ya, mungkin seperti itu. Jadi bentuk komunikasi adalah bentuk yang terbaik ya. Jadi untuk mengembalikan misalnya dengan apa yang sudah terpapar, bentuknya tidak bisa lain, tidak bisa bukan ya, kecuali berkomunikasi. Jadi ada orang-orang yang tentu terlatih ya untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Kalau kita kurang ilmu pemahamannya ya tentu kita wajib mengetahui dan melaporkan ataupun membantu ya untuk mendapatkan ya orang-orang yang dapat ya berkomunikasi dengan yang bersangkutan ya. Baik, terima kasih yang disampaikan. Jadi jadi intinya diajak ngomong aja gitu sampai dia ini. Ya, intinya apalagi kalau mahasiswa ya. Jadi kita budaya komunikasi itu juga perlu ya, jangan mudah untuk memvonis ya. Tetap berkomunikasi yang baik ya. Tadi itu kan cerminan akhlak ya. Coba Rasulullah tadi diperintahkan juga untuk tidak boleh berkata kasar ya, tidak mencaci maki, bahkan mendoakan ya, dan juga tentu kita juga mendoakan ya, memberikan hidayah kepadanya ya, dan juga memberikan kita juga hidayah untuk kekuatan untuk ini berkomunikasi dengannya ya. Terima kasih Pak sudah sangat menjawab. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Mungkin ini ya, tadi nggak jadi raise hand atau bagaimana? Baik, ini ada pertanyaan dari Ahta Rizal dari kelompok 21 di kolom chat Zoom ya. Saya bacakan ya Pak, soalnya ini kirim privat ke saya. Nah ini, saya Ahta Rizal Fandi Selasa. Maaf tanya dari chat karena jaringan buruk. Pertanyaannya yaitu bagaimana kalau ada ASN atau pengajar seperti guru dan lain-lain yang memiliki sifat ekstremisme, terus kemudian merujuk ke paham-paham ekstremisme. Terima kasih. Seperti itu Pak. Ya, ya. Ya, jadi jika ada hal demikian ya tentu ya kita guru atau kita pertama kalau misalnya dosen kita ya kita pertama wajib menghormati ya, menghormati orang yang lebih tua, guru ya kita hormati. Nah kemudian kalau jika menemui itu cukup ya melaporkan ya atau menginformasikan
kepada pihak yang terkait ya. Misalnya kalau itu guru mungkin ada kepala sekolahnya ya, laporkan kepada kepala sekolahnya. Kalau itu misalnya ada di dosen misalnya itu laporkan ke kepala departemen ya, kepala departemennya. Nah, atau kalau saudara punya dosen wali juga bisa ke dosen wali ya. Jadi cukup melaporkan saja ya, tentu mungkin kalau dalam kapasitas selaku mahasiswa ataupun pelajar ya. Ya ini ya cukup seperti itu ya. Jadi kalau kita membantah, kalau kita berdiskusi nanti ada apa yang berdampak pada penilaian, berdampak pada macam-macam. Nah, mungkin namanya demikian. Atau kalau saudara punya organisasi ya, nah ini juga bisa menyampaikan ya, organisasi misalnya di himpunan mahasiswa atau mungkin dari kelompok ini, kelompok apa kajian ya, kajian kerohanian di departemen masing-masing. Nah ini juga bisa ya, bisa menyampaikan ya secara organisasi ya. Kalau itu ada misalnya yang apa, yang melaporkan ataupun yang mendapatkan bukti itu apa cukup banyak. Nah ini tentu juga menjadi kuat ya. Tapi kalau misalnya satu orang saja yang tahu tapi buktinya kurang. Nah kalau yang melaporkan misalnya suatu organisasi, kelompok atau mungkin komtingnya, nah ini tentu akan lebih mengena gitu ya. Nah kalau misalnya yang lapor hanya satu orang, nah ini kan perlu bukti lebih lanjut ya. Ya oke ya, dan kita juga di kampus ya itu juga menjadi ya punya komitmen integritas ya untuk tidak apa itu mengajarkan ya paham-paham ekstremisme. Ya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Mungkin dari Akta juga cukup. Dari teman-teman yang lain nih, barangkali ada yang mau ditanyain, langsung aja raise hand atau ini ya, tulis di kolom chat kalau ada kendala. Karena kita alhamdulillah masih ada waktu 13 menit lagi teman-teman. Yuk monggo. Apabila tadi ada yang kurang jelas, bisa ditanyain juga. Nah, silakan teman-teman. Oke, mungkin saya ada pertanyaan ya kalau belum ada pertanyaan ya. Oke, bagaimana menurut saudara ya, ini sebagai mahasiswa ITS ya, ya terkait dengan bagaimana akhlak terhadap lingkungan ya, lingkungan. Tadi saya sebutkan ya, apa kira-kira peranan yang bisa kita lakukan ya. Sekarang dunia ini ada isu namanya climate change ya, perubahan iklim ya, pemanasan global ya, karbon ya. Nah, kemudian menurut saudara apa yang bisa saudara lakukan ya selaku mahasiswa ITS? Ya. Oke, silakan bisa berpendapat ya. Selaku mahasiswa Muslim ITS ya, apa yang bisa saudara lakukan dalam isu climate change ya atau perubahan iklim ini? Ya, silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau mencoba berpendapat. Ya, ada pendapat? Nah, ini ada di chat ini. Boleh silakan mau di kolom chat ya. Yoga ya ini. Yang lainnya boleh menjawab raise hand atau dalam kolom chat. Ya, saya tunggu 2 menit ya. Boleh. Baik, silakan teman-teman. Ini sebenarnya sudah ramai juga di kolom chat ya. Nah, silakan.
Mungkin tadi ada yang ini ya kurang jelas ya Pak. Pertanyaannya itu berarti kan sebagai mahasiswa ITS Ya, nih, selaku mahasiswa bagaimana? ITS apa yang bisa saudara lakukan ya dalam akhlak terhadap lingkungan ya? Oke. Ada lagi, satu lagi? Atau mungkin mau Fauzan? Ya, oke, raise hand ini Fauzan, silakan. Izin memberikan pendapat, Pak. Ya, Saya silakan. Fauzan, NRP 502222129 dari Departemen Teknik Elektro, kelompok 20, ingin menyampaikan pendapat tentang pemanasan global. Kita sebagai manusia Muslim harusnya maksudnya mendapat mendapat perintah dari Allah untuk menjaga bumi dan tidak merusaknya. Tetapi kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang tidak mungkin tidak menggunakan contohnya minyak bumi atau menggunakan industri yang menghasilkan polusi. Jadi pendapat dari saya kita harusnya bisa meminimalisir. Contohnya kalau misalnya ingin melakukan perjalanan yang dekat bisa menggunakan sepeda atau jalan kaki, atau juga bisa tidak menggunakan kendaraan pribadi, melainkan menggunakan kendaraan umum. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Fauzan ya. Oke, ada lagi Afik Rabbani Majid. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kalau untuk pendapat dari saya, selaku mahasiswa ITS, karena ini kampus berbasis teknologi dan juga teknik, maka apa yang kita bisa berikan, kontribusikan untuk lingkungan itu berupa inovasi-inovasi yang lebih green lagi atau istilahnya lebih ramah lingkungan. Seperti plastik kan bisa menggunakan yang daur ulang, maupun nanti ada inovasi-inovasi lain yang mana itu bisa memudahkan manusia dan juga lebih ramah lingkungan daripada yang saat ini. Itu pendapat dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Rafiq dan juga dari ini ya, kolom chat mungkin bisa dibaca ya, ini menarik ya. Misalnya dari siapa ini? Dari Yoga ya. Ya, melakukan riset ya di bidang inovasi yang ramah lingkungan sesuai bidang jurusannya ya. Kemudian jika ada Farza ya. Sebagai mahasiswa dapat menghemat energi dengan contoh sederhana mematikan lampu ketika tidak digunakan, tidak membuang-buang energi. Kemudian dari Akta mengembangkan teknologi non emisi seperti motor listrik yang sudah dikembangkan ya oleh kakak tingkat ya, sehingga lingkungan bisa terjaga keberlangsungannya. Kemudian dari Sandra ini misalnya contoh-contoh kecil ya, mulai hal-hal kecil, memakai tumbler untuk mengurangi ya sampah plastik ya. Ya, kemudian ya contoh-contoh sederhana. Ya, ada lagi ini aktif ya. Yaitu seperti kendaraan yang ramah lingkungan, menggunakan energi yang dapat diperbarui ya, dan mengurangi jejak karbon ya. Baik ya, ini ya kira-kira kurang lebih seperti itu. Ada hal yang mau saya tambahkan, yaitu pertama adalah teknologi. Apa itu teknologi ya? Tentu kita harus paham ya, dalam mungkin di mata kuliahnya kan pasti ada. Teknologi itu kan ya salah satu definisi adalah sesuatu yang mempermudah kehidupan manusia ya, atau alat piranti fungsi yang dapat memudahkan manusia ya. Misalnya dulu kalau ke perjalanan dari Jombang ke Surabaya itu jalan kaki ya, kemudian ada naik kuda, kemudian bawa kereta, kemudian naik sepeda motor, ada sepeda motor, ada mobil ya, kemudian ada jalan, kemudian jalan tol ya. Itu semua teknologi. Teknologi itu adalah mempermudah. Jadi teknologi itu apa? Memberikan kenyamanan, ya, memberikan kemudahan dan memberikan kenyamanan. Ya dulu ada AC panas ya, sekarang ada AC misalnya ya.
Nah, tapi ternyata teknologi tidak gratis ya. Meskipun kita punya uangnya, bayar ya, tapi itu teknologi tidak gratis. Semua pengembangan teknologi ya. Nah, ini mungkin saya bisa salah, tapi mungkin coba diperiksa nanti. Semua teknologi yang kita gunakan pada ujungnya adalah merusak lingkungan. Ya. Coba ya, kalau kita tadi ya, seperti naik mobil gitu ya, kita mampu beli bensin, kita mampu beli motor katakanlah. Nah, itu kan motor dibuat dari bahan-bahannya merusak lingkungan ya, menggunakan lingkungan bahan baku. Bahan bakarnya juga dari lingkungan yang gimana itu juga mengeruk bumi ya. Nah, sehingga teknologi itu ya pada ini merusak lingkungan ya. Dulunya hutan, kemudian kita keruk, kita potongi makan ya, kita ubah jadi sawah ya. Itu ya memang demikian ya. Nah, tadi juga disampaikan bagaimana pengendalian ya. Pengendalian ya, kalau kita belum bisa mendapatkan teknologi yang ramah lingkungan, maka kita perlu mengendalikan ya, mengendalikan penggunaan. Seperti hanya kita berinternet ini ya. Ini berapa banyak listrik yang kita gunakan. Ya. Seberapa banyak salah satu sumber ya, sumber penghabis energi itu adalah data server ya, data server. Ya, misalnya servernya Google, servernya YouTube, servernya media sosial itu bekerja 24 jam non-stop ya, bahkan ditambah terus panas ya, sepertinya kita punya komputer ya, laptop ini dikerja itu kan panas, itu perlu pendingin ya, itu termasuk energi yang besar ya. Nah, tentu ini juga menjadi akhlak yang menarik ini kalau kita juga berbicara konteks ya, bagaimana ya, teknologi ini tidak kita gunakan secara tepat dan cermat ya. Nah, ini mungkin bisa diskusi lebih lanjut nanti ya. Jadi di samping kita menggunakan dengan cermat, tepat ya. Nah, kita juga sebagai mahasiswa ITS, saudara punya peluang berinovasi untuk menciptakan teknologi-teknologi yang lebih ramah lingkungan. Nah, kita di ITS juga ada namanya departemen atau kita punya pusat-pusat penelitian ya. Misalnya pusat penelitian energi berkelanjutan ya. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa dilihat di websitenya ya, ataupun kita punya juga pusat kajian ya, punya pusat kajian Sustainable Development Goals ya, atau SDGs. Nah, di situ juga terkait isu-isu berkelanjutan ya, terkait dengan lingkungan ya. Kemudian kita juga punya pusat penelitian mitigasi kebencanaan dan perubahan iklim ya. Nah, itu sudah mengarah ke sana ya. Nah, ini saudara ya, selaku mahasiswa baru ya, sebagai mahasiswa muslim ya, harus punya perspektif bagaimana kita memiliki akhlak ya terhadap lingkungan hidup kita. Baik, demikian dari saya ya. Mungkin ada pertanyaan. Baik, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ini tadi ya ngedirect message saya juga. Assalamualaikum, Pak. Apakah akhlak bisa dilatih dan dipelajari? Jika akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa, dan jika bisa, itu bagaimana cara terbaik? Apa yang bisa diupayakan untuk mencapai akhlak yang baik itu tersebut, Pak? Oke, terima kasih. Ya, nah tentu kita bisa berlatih ya, berlatih akhlak itu ya bisa di karakter dasar ya. Ya misalnya kalau sifatnya, misalnya dulu orangnya sifatnya introvert ya, kalau kita sudah tahu introvert tertutup. Nah, karena lingkungan bisa terbuka ya. Dulu yang gagap kalau berbicara di depan orang itu gagap misalnya, terus kemudian bisa lancar berbicara. Nah, demikian pula akhlak ya, sifat-sifat ini tentu harus dilatih ya. Tidak as a given ya, tapi ini bisa di-train, dilatih ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu ini ya salah satu beberapa tips atau bagaimana caranya? Ya tentu kita perlu memperbanyak ilmu ya. Ngaji terkait dengan akhlakul karimah ya. Ngaji dengan kajian-kajian ya, ada guru-gurunya ya. Nah, kemudian juga berteman dengan orang-orang yang saleh dan yang berakhlakul karimah, yang memiliki akhlak mulia. Para guru-guru ya, orang yang dikenal dengan ilmu, akhlak dan amanahnya. Nah, ya kemudian juga
berpikir bahwasanya kalau kita mempunyai akhlak yang buruk, ya tentu akan memberi dampak-dampak yang tidak baik, ya. Nah, kemudian kita juga perlu ya mempelajari ya tentang akhlak Rasulullah, ya. Beliau memiliki akhlak yang sangat luar biasa baiknya, tidak pernah ya marah, ya, kalau misalnya bahkan dilempar batu, dilempar kotoran, beliau tersenyum saja, ya, tersenyum saja. Nah, ini ekstrim, ya, contoh kok ada ya manusia seperti itu, ya. Kalau kita disindir aja kita sudah marah, ya, dilempar kita marah, ya. Nah, ini tidak marah itu juga perlu belajar, menahan amarah, ya. Nah, ini juga belajar. Nah, ini banyak sekali, ya. Ini adalah perjuangan kita semua, ya. Ya, termasuk saya pribadi, ya, ini bagaimana kita untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita. Ya, dan juga ini sini ada itu kita berdoa pada Allah memohon agar dianugerahi akhlak yang mulia, ya. Oke, ya, jadi ini kesempatan yang baik bagi kita 4 tahun ini, ya, kita tidak hanya menambah ilmu pengetahuan, skill, sains dan teknologi, tapi kita juga bagaimana membentuk, ya, ataupun memperbaiki akhlak kita. Ya, sekali lagi Rasulullah diutus di muka bumi ini bukan mengajari ilmu fisika, menemukan teknologi internet, melakukan revolusi 4.0 atau 5.0, tapi beliau diutus untuk memperbaiki akhlak, ya. Jadi tentu akhlak ini menjadi tujuan kita masukkan di dalam agenda kehidupan kita, bagaimana akhlak kita semakin baik. Saudara sebagai mahasiswa, ya, bagaimana mengambil akhlak yang baik dengan kawan-kawan, berakhlak baik dengan para dosennya, ya. Jangan sama dosennya diem aja, kalau apalagi kuliah online seperti ini, ya, tidak pernah bertanya, off cam misalnya. Nah, ini menunjukkan menyapa, ya, bertanya, itu bagian dari akhlak kita sebenarnya. Ya, memberikan respon, ya. Oh, dosennya kasihan sudah berbicara, misalnya berinteraksi setengah jam, ada pertanyaan, semuanya tidak ada tanggapan. Ya, itu juga melatih. Ya, itu salah satu bentuk akhlak mahasiswa, ya. Bagaimana kita berinteraksi, ya, bertanya. Tentu dosennya juga demikian, tidak boleh monoton, ya. Ya, harus memberikan kesempatan, ya, bertanya. Ya, banyak peluang, ya, sekali lagi banyak peluang bagi kita untuk belajar. Jadi jadikan, ya, pembentukan akhlak yang lebih baik ini sebagai agenda kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah, beliau diutus untuk memperbaiki akhlak. Baik, itu dari saya, ya. Terima kasih. Baik, Pak Agus, mungkin ya, itu tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman, mengingat waktunya sudah pukul 21:02. Nah, terima kasih kami sampaikan juga mungkin kepada Bapak pemateri atas kajiannya tadi juga. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Mente yang telah hadir di mentoring pada malam hari ini. Nah, langsung saja saya tutup ya Pak. Nah, sekian kajian mentoring pada malam hari ini. Ya, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata dan tidak tanduk yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak ya Pak sudah menyempatkan hadir juga dan memberi sharing ilmu bersama teman-teman mahasiswa baru ini. Ya, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya, ya. Semoga sehat, ya. Semoga kita bisa berjumpa, ya, segera berjumpa secara fisik di kampus ITS, insya Allah. Ya, selamat beraktivitas, selamat belajar, ya. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih. Baik, Pak, saya izin nge-end mic ya, Pak.